Bentar, Bu. Mana? Mana? Ning di ngarep di. Nganu to Kak, apa ketos to? Larang Kak. Saiki sampean kunci. Ken. Clarissa, ini kan Clarissa to Kak. Clarissa cilik-cilik Kak ini. Jadi sing cedek yo jalan doho kene Kak. Jalan doho ning gone norong lah apik. Bu Kak Dela Ratna mau bocor, Kak di-mute Dela dulu, Bu bocor. Ratna ya. Bu Ratna mau di-mute dulu. Langsung ke Clarissa apa 99? Mbak Ratna, Mbak Kak Dela. Dela bocor, Kak Dela bocor. Sudah, Bu. Apakah screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum, Kak. Tadi juga kayak gitu. Enggak. Oh, sudah. Oh, sudah. Sudah. Baik. Ya, terima kasih Pak Gani. Mohon maaf Baik, merepotkan. Ini sebentar. kayaknya laptopnya agak error, jadi dari kemarin share screen agak susah. Siap. Siap. Baik, ya. Silakan, Bu. Mohon. Baik, terima kasih Pak Gani. Sebelumnya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Prof. Budi, teman-teman dari Peppermill dan juga BSI. Mohon izin kami dari grup 4, kelompok keempat, hari ini akan menyajikan mengenai atau mereview mengenai materi part 4 tentang people resourcing. Ya, langsung aja Pak. Baik, jadi people resourcing atau employee resourcing adalah serangkaian aktivitas dalam manajemen SDM atau sumber daya manusia yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Jadi ada beberapa aktivitas yang termasuk dalam people resourcing, meliputi perencanaan tenaga kerja atau workforce planning, rekrutmen dan seleksi karyawan, kemudian di sini attracting dan retaining ya. Jadi istilahnya kayak menarik atau ya menarik ya, ada mempertahankan karyawan yang berbakat, kemudian mengelola pergantian karyawan atau turnover, kemudian mengelola ketidakhadiran karyawan atau absenteeism, yang terakhir adalah manajemen talenta. Lanjut, Pak Gani. Nah, jadi people resourcing juga berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan karyawan dengan tujuan perusahaan bisa memiliki orang-orang atau SDM berbakat dan terampil yang dibutuhkan. Nah, mengapa people resourcing itu penting bagi organisasi? Karena people resourcing sangat ini ya, sangat penting karena kekuatan strategi perusahaan sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia. Jadi ini disebut sebagai resource-based view. Jadi pandangan bahwa orang atau people di sini sebagai aset strategis. Jadi people resourcing memastikan organisasi memiliki SDM yang tepat dan siap bersaing sekarang ataupun di masa yang akan datang. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada beberapa uh, tadi ya, ada beberapa aktivitas. Yang pertama adalah strategi resourcing atau strategic resourcing. Jadi strategic resourcing adalah bagian penting dari strategic human resource management atau SHRM yang berfokus pada memastikan organisasi memiliki jumlah, kualitas, serta perilaku SDM yang sesuai untuk mencapai tujuan bisnis. Lebih dari sekedar rekrutmen dan seleksi, strategic resourcing menekankan integrasi strategi bisnis dengan strategi SDM agar tercipta keunggulan kompetitif jangka panjang. Jadi prinsip utamanya ya ini planning with people in mind. Jadi perencanaan strategis sendiri harus mempertimbangkan faktor manusianya, mengintegrasikan strategi bisnis dengan strategi resourcing melalui cara pertama memprediksi kebutuhan tenaga kerjanya, mengidentifikasi keterampilan dan attitude atau perilaku yang diperlukan, kemudian mengantisipasi dampak restrukturisasi atau teknologi baru, serta membentuk budaya organisasi agar mendukung pencapaian tujuan strategis tersebut. Di sini menekankan kesesuaian antara individu dengan nilai dan budaya organisasi harus seimbang. Jadi
terlalu fokus pada kesesuaian bisa menutup ruang bagi orang-orang kreatif, non-konformis atau inovator yang sebenarnya dibutuhkan untuk menghadapi perubahan. Jadi itu tadi beberapa tujuan pendekatan SHRM dan strategic fit dalam resourcing-nya. Kemudian lanjut Pak Gani. Nah, yang keempat, ini penggabungan strategi dan aktivitas resourcing. Jadi, penyediaan sumber daya mencakup semua metode untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan keterampilan dan perilaku tertentu selain rekrutmen dan seleksi. Kemudian yang kelima, komponen-komponen dalam strategic employee resourcing. Komponen utama rencana sumber daya strategis adalah integrasi antara rencana bisnis dan rencana sumber daya manusia. Jadi, harus terintegrasi dengan baik antara rencana bisnis dengan rencana sumber daya manusianya. Seperti itu. Ya. Jadi, secara kesimpulannya, strategic employee resourcing adalah proses menyeluruh untuk menarik, mengembangkan, mempertahankan, dan mengoptimalkan talenta sesuai kebutuhan bisnis. Keberhasilan yang dicapai bukan hanya dengan merekrut orang yang tepat, tetapi juga dengan menciptakan sistem strategi yang saling memperkuat, mulai dari employer branding, perencanaan tenaga kerja, pengembangan, retensi, hingga manajemen talenta. Tujuannya adalah membangun keunggulan kompetitif melalui SDM yang unggul, adaptif, dan selaras dengan strategi bisnis. Ya. Jadi yang kedua aktivitasnya adalah perencanaan tenaga kerja. Jadi menurut CIPD 2010, perencanaan tenaga kerja adalah proses utama dalam manajemen tenaga kerja yang memastikan bahwa karyawan yang tepat berada di tempat yang tepat dan dengan keterampilan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, kalau dulu dikenal dengan istilah manpower planning di tahun 1960 sampai 1970-an yang hanya berfokus pada angka semata, tetapi kini cakupannya lebih luas, jadi mencakup pengembangan talenta, perencanaan, suksesi, fleksibilitas kerja, dan manajemen kinerja. Jadi, dalam perencanaan tenaga kerja, hubungannya di sini adalah perencanaan tenaga kerja adalah bagian penting dari perencanaan bisnis. Ini adalah proses menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kebutuhan tenaga kerja terkait keterampilan dan perilaku. Nah, kenapa kok perencanaan tenaga kerja ini perlu? Menurut Riley, di tahun 1999 ada 3 alasan utama organisasi melakukan workforce planning atau perencanaan tenaga kerja ya. Jadi pertama adalah alasan substantif, di mana mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan fleksibilitas, menyiapkan keterampilan yang butuh waktu untuk dikembangkan, serta mengantisipasi masalah SDM. Kemudian alasan proses, jadi memahami kondisi sekarang untuk menyiapkan masa depan, menantang asumsi lama, mendorong pemikiran strategis, serta menjaga fokus jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah alasan organisasional, menyelaraskan perencanaan SDM dengan rencana bisnis, mengkomunikasikan arah strategis, serta meningkatkan koordinasi dan kontrol korporasi. Nah, di sini dalam workforce planning ini ada isu atau mungkin yang bisa muncul, ya ini adalah dampak perubahan dan kesulitan memprediksi masa depan. Jadi merupakan masalah utama ya dalam perencanaan tenaga kerja secara kuantitatif. Lanjut. Jadi proses workforce planning atau systematic approach ini ada beberapa pendekatan. Jadi mulai dari business planning, jadi perencanaan bisnis dalam dasar perencanaan SDM-nya, kemudian forecast activity levels, memprediksi tingkat aktivitas organisasi, kemudian skenario planning, memetakan faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan, kemudian melakukan data collection, melakukan analisis, kemudian ada demand forecasting juga, jadi perkiraan jumlah dan keterampilan yang kira-kira dibutuhkan, kemudian supply forecasting, memperkirakan ketersediaan SDM internal dan eksternal, kemudian forecast future requirements, planning, jadi rencana aksi ya, rekrutmen, retensi, suksesi, manajemen talenta, fleksibilitas, bahkan downsizing bila perlu. Kemudian implementation, pelaksanaan dengan pendekatan fleksibel. Kemudian yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluation. Jadi pada workforce atau perencanaan tenaga kerja di sini bukan sekedar memprediksi jumlah karyawan, tetapi merupakan proses strategis, siklus, dan berkelanjutan yang dimulai dari rencana bisnis hingga evaluasi hasil. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini lanjut ke bagian ketiga mengenai rekrutmen dan seleksi. Jadi ini pada umumnya ya, Bapak Ibu sekalian, ada proses rekrutmen dan seleksi
di mana proses rekrutmen dan seleksi termasuk menentukan kebutuhan tenaga kerjanya apa, kemudian kita berusaha menarik kandidat yang sesuai, memeriksa lamaran yang masuk, dan melakukan wawancara dan tes untuk mengevaluasi kemampuan kandidat. Kemudian mendefinisikan persyaratan. Jadi ini beberapa aktivitas ya untuk rekrutmen dan seleksi tadi. Yang kedua tadi mendefinisikan persyaratan, yakni profil peran, menjelaskan tujuan utama suatu posisi, hubungan pelaporan, serta eh, spesifikasi tugas yang mencakup pengetahuan, kemampuan, dan eh, kemampuan seperti itu. Kemudian menarik kandidat. Perencanaan untuk menarik kandidat mencakup 3 langkah utama. Yang pertama, menganalisis kekuatan dan kelemahan. Kedua, menganalisis kebutuhan posisi dengan menetapkan jabatan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi sumber kandidat. Lanjut, Pak. Yang keempat, menangani lamaran pekerjaan. Jadi, jika menggunakan agen rekrutmen atau konsultan, perusahaan akan menerima shortlist kandidat. Jadi, bisa sendiri ya dari HRD-nya atau melalui konsultan seperti itu. Kemudian, yang kelima, metode seleksi dan pengaturan wawancara. Jadi, salah satu metode seleksi yang paling umum adalah wawancara yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kinerja kandidat. Yang keenam, penawaran sementara dan memperoleh referensi. Jadi setelah wawancara dan tes selesai, organisasi dapat membuat penawaran sementara melalui telepon atau tertulis dengan referensi yang memuaskan. Lanjut, Pak. Di sini yang ketujuh, ada proses memeriksa lamaran. Jadi banyak pelamar yang menyampaikan informasi yang salah tentang pendidikan mereka. Jadi di sini perlu dilakukan pemeriksaan lamaran tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah menawarkan pekerjaan. Jadi setelah referensi kandidat dinyatakan memuaskan, tahap akhir seleksi adalah mengkonfirmasi tawaran kerja dan menyiapkan kontrak kerja. Lanjut, Pak Yano. Yang kesembilan adalah menindaklanjuti. Jadi sangat penting untuk melacak karyawan baru untuk membantu mereka menyesuaikan diri. Jadi menemukan masalah dan mengevaluasi seberapa baik proses mereka, proses seleksinya. Kemudian yang ke-10, menangani masalah perekrutan. Jadi untuk mengisi posisi kerja yang sulit perlu berpikir secara strategis. Jadi memanfaatkan semua sumber daya yang ada, memperbarui iklan dan situs web agar lebih menarik. Nah, untuk bagian selanjutnya, ini mengenai praktik sumber daya. Jadi ada beberapa poin yang disorot mengenai proposisi nilai atau employee value proposition. Proposisi nilai karyawan adalah proposal yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atau calon karyawan yang mereka hargai dan mendorong mereka untuk tetap bekerja dengan perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yang disorot mengenai citra perusahaan atau brand image, gambaran organisasi sebagai tempat kerja yang baik yang mencerminkan proposal nilai karyawan. Kemudian pergantian karyawan atau turnover ya. Tingkat turnover karyawan juga dikenal sebagai tingkat keluarnya karyawan di perusahaan tersebut, menunjukkan seberapa cepat karyawan meninggalkan perusahaan dan dapat menyebabkan biaya dan gangguan seperti itu. Lanjut, Pak. Di sini ada rencana retensi. Jadi di sini ada karyawan kunci ya, sebagai karyawan yang bertanggung jawab atas posisi penting dan sulit digantikan dalam organisasi. Kemudian ada manajemen ketidakhadiran melalui penerapan kebijakan dan prosedur yang efektif. Manajemen absensi berusaha untuk mengurangi tingkat ketidakhadiran karyawan tersebut. Kemudian ada proses induksi. Jadi proses induksi di sini proses penyambutan karyawan baru agar bisa cepat beradaptasi atau menyesuaikan diri dan mulai bekerja secara efektif. Yang terakhir adalah pelepasan organisasi. Jadi di sini ada beberapa ada beberapa ini ya. Pelepasan organisasinya ada 3 ya. Jadi ada melalui redundancy atau pengurangan karyawan, kemudian ada dismissal, PHK, dan ada juga retirement atau pensiun. Ini manajemen talent. Manajemen talent di sini merupakan proses memastikan organisasi memiliki orang-orang yang berbakat untuk mencapai tujuan bisnis melalui pengelolaan aliran talenta dan pengembangan jalur karir. Pendekatannya meliputi pengembangan dari dalam, penentuan kompetensi penting, pembinaan, dan peningkatan kinerja. Jadi beberapa poin yang kita sorot, talent management adalah proses pengelolaan aliran talenta ya dalam organisasi dimulai dari perencanaan hingga pengembangan dan retensi karyawan berbakat. Kemudian menurut Capelli di tahun 2008 menekankan bahwa strategi manajemen talenta yang efektif ini bersifat inklusif dan mampu menyeimbangkan pasokan dan permintaan talenta.
Kemudian studi CIPD 2007 menemukan bahwa definisi dan pengembangan talenta berbeda, strategi formal jarang digunakan. Kemudian lanjut Pak. Untuk menyesuaikan Poin keempat, untuk menyesuaikan kebutuhan talenta organisasi dengan keinginan pribadi, manajemen karir menawarkan kesempatan untuk pengembangan keterampilan, bimbingan, dan kemajuan profesional. Yang kelima, tujuan dari perencanaan suksesi manajemen adalah memastikan bahwa organisasi selalu memiliki manajer yang berkualitas tinggi untuk memegang jabatan penting dalam organisasi tersebut. Baik, terima kasih. Ini tadi yang saya paparkan adalah mengenai teori yang terdapat pada part 4, People Resourcing, yang nantinya akan dilanjut oleh Pak Gani mengenai implementasinya ya Bapak ya. Ya, baik Bu. Implementasi People Resourcing pada eh, praktek atau case studinya, seperti itu. Iya, baik Bu Citra, suara saya terdengar ya? Terdengar Pak? Iya, baik. Terima kasih Bu Citra atas penyampaiannya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Citra adalah hasil resum dari jurnal yang telah diberikan oleh Prof. Budi gitu ya. Nah, di sini saya mungkin akan menyampaikan sedikit bagaimana aktualnya atau implementasi di industri mengenai hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Citra. Nah, diawali dengan perencanaan tenaga kerja atau manpower planning ya. Biasanya kami di industri melakukan perencanaan tenaga kerja itu di sekitar kuartal 4 di tahun sebelumnya gitu ya. Jadi artinya kalau misalkan kita menghitung kebutuhan manpower di tahun depan, biasanya kita sudah mulai hitung dari kuartal 4. Artinya di bulan Oktober sampai Desember kita akan mulai hitung. Nah, pertimbangannya apa saja yang kita lakukan untuk menghitung kebutuhan manpower gitu ya di tahun depan. Biasanya yang pertama adalah kalau kami di industri manufaktur biasanya berkaitan dengan jumlah mesin yang akan running gitu ya. Berapa banyak mesin-mesin yang akan running di tahun depan sehingga kita dapat menghitung secara aktual berapa jumlah manpower yang kita butuhkan. Kemudian selain itu kalau saya berbicara mungkin aktual di APP gitu ya, kita mengenal dengan sistem performance personal objektif gitu ya atau PPO. Nah, dalam PPO ini eh, PPO atau mungkin bahasa luasnya adalah performance appraisal. Jadi setiap individu, setiap karyawan memiliki nilai atau ya hasil kinerja dari tahun sebelumnya sehingga mereka mendapatkan rating gitu ya A sampai D gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau apabila karyawan tersebut diberikan rating D gitu ya atau dengan performance terburuk gitu ya. Nah, kebijakan di EPP ini di tahun depan kita akan rilis gitu ya. Artinya mereka mendapatkan rating paling rendah dan dinyatakan bad performance. Nah, di tahun selanjutnya itu perlu kita rilis. Nah, ini adalah salah satu catatan juga dalam proses perencanaan tenaga kerja. Berapa banyak sih karyawan yang akan kita rilis di tahun depan dan apa kemudian ya, tadi sudah banyak disampaikan juga mengenai workforce planning. Dari sini, eh, ya ada salah satunya adalah forecast future requirement gitu ya, kebutuhan analisa gap antara kebutuhan dan ketersediaan. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan di tahun depan kita akan running atau menambah mesin baru gitu ya, mesin baru membutuhkan sejumlah orang. Ini kita menggunakan sistem forecast berapa banyak mesin yang akan running, kemudian produk yang akan diluncurkan atau mungkin berapa banyak tonase yang akan kita proses gitu. Ini mempengaruhi terhadap forecast future requirement tersebut. Kemudian nah, lanjut ke dalam proses rekrutmen dan seleksi. Nah, proses rekrutmen dan seleksi ini implementasinya di EPP sendiri ini ada banyak tahapan ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bekerja di EPP pastinya sudah merasakan atau melalui proses ini. Yang pertama biasanya kita lakukan proses collect gitu ya.
portal gitu ya, melalui LinkedIn gitu ya, untuk menyebar informasi lowongan yang tersedia di perusahaan. Setelah itu, rekruter apabila CV yang sudah masuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh user, lebih mana proses atau mana calon kandidat yang bisa kita lanjutkan untuk mengikuti proses seleksi gitu. Nah, pada saat proses screening ini biasanya apabila CV yang sudah memenuhi kualifikasi gitu ya, untuk memastikan kesesuaian antara CV yang ditulis recruiter, biasanya kita validasi melalui telepon gitu ya, ataupun interview. Setelah hasilnya cocok gitu ya, CV yang ditulis, kemudian kebutuhan yang kita cari itu cukup match gitu ya, kita bisa lanjutkan dengan proses psychological test untuk mengukur kita biasanya menggunakan alat tes VRT dan NRT. VRT itu adalah untuk verbal reasoning, kemudian NRT numerical. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur kecerdasan umum atau IQ dari kandidat tersebut. Nah, selain itu kita mempunyai alat tes untuk budaya organisasi yang kita lanjut ke proses interview dengan user. Nah, di proses interview dengan user ini sebenarnya banyak ya metode yang kita gunakan dalam proses wawancara atau interview gitu. Nah, namun yang paling umum yang biasa kita gunakan atau biasa kita share kepada user gitu ya, metodenya adalah behavioral event interview. Nah, mungkin Bapak Ibu cukup familiar dengan uh, tools interview BE ini ya, atau behavioral event interview gitu ya. Eh, Sebenarnya ya, selain itu masih banyak gitu ya teknik interview lainnya ya. Namun di bagaimana si karyawan ini atau si calon kandidat ini, mereka yang sudah digali dengan proses behavior interview ini. Jadi tujuannya adalah menggali perilaku kandidat di masa lalu ya, untuk memprediksi perilaku di masa depan. Itu adalah tujuannya ya. Kemudian fokus utamanya pengalamannya nyatanya dia melakukan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaan itu ya bisa mendapati si kandidat tersebut. Kemudian setelah itu apabila user eh, gambaran apa sih yang kita lakukan mengenai proses talent management gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dari EPP sudah cukup familiar
dengan proses ini, harapannya mungkin bisa memberikan gambaran juga kepada peserta lain di BSI atau di lainnya. Sebentar, saya share screen. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Saya mungkin sedikit menjelaskan framework di talent management proses di EPP gitu ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa memberikan feedback dari apa yang sudah kami lakukan di EPP mengenai proses talent management. Nah, yang pertama adalah proses sorting dari EPP population atau populasi karyawan yang kita punya, kita sorting berdasarkan usia, kemudian berdasarkan PPO atau nilai dari performance appraisal gitu ya. Kemudian dari tingkat pendidikan juga kita tentu perhatikan supaya kita bisa memberikan pendidikannya gitu. Kemudian warning letter period gitu ya. Jadi proses dalam manajemen karena kita sebut talent, maka di sini yang kita proses adalah orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas cukup lebih di atas rata-rata. Sehingga apabila karyawan pada saat itu menerima surat peringatan atau masih aktif dalam proses surat peringatan, biasanya kita tidak ikutkan ke dalam proses talent management ini. Kemudian setelah kita memiliki data karyawan, kita lanjutkan dengan proses pre-assessment. VRT dan RT ini tes untuk tadi ya, untuk kecerdasan dari si karyawan tersebut, kemudian dan inventory ini adalah jenis tes untuk mengukur kepribadian, seberapa mapping dari apa saja budaya perusahaan yang perlu dimiliki oleh karyawan. Nah, di sini adalah proses tes untuk menyesuaikan apakah seberapa besar atau berapa persentasenya match antara kepribadian dengan budaya perusahaan itu tadi. Dari hasil pre-assessment ini, kita bisa menemukan atau kita bisa mapping ke dalam 9 box grid gitu ya. Di sini kalau kita lihat di subu X-nya ini adalah performance bersinggungan dengan ability atau kompetensi. Jadi yang kita pertimbangkan adalah performance dan ability atau kompetensi. Semakin tinggi performance dan semakin tinggi juga kompetensinya, maka semakin tinggi juga eh, karyawan ini memiliki apa ya, peluang untuk bisa kita develop gitu ya. Entah itu sebagai future leader atau mungkin untuk mengisi posisi-posisi yang kosong gitu. Nah, setelah kita mapping dari nine box grid ini di posisi di tahapan yang keempat adalah kita akan lakukan beda dengan pre-assessment tadi. Kalau kompetensi assessment kita sudah mengarah ke kompetensi-kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan atau oleh manajemen gitu ya, di layer berdasarkan layering yang sudah ditentukan. Jadi apabila saat ini karyawan ada di layer 2, kemudian apa akan dipropos untuk layer 3. Nah, kita akan lakukan asesmen kompetensi seberapa besar eh, kompetensi yang dibutuhkan di layer 3 supaya karyawan ini mungkin bisa kita ketahui berapa gap kompetensi yang itu sudah aman. Tapi kalau misalkan dia masih punya gap, itu yang menjadi catatan nantinya dalam proses individual development plan di proses yang ketujuh. Nah, hasil dari asesmen tadi, dari kompetensi asesmen tadi, kita akan lanjutkan ke proses talent review. Talent review ini adalah proses di mana kita melakukan review dari sejumlah karyawan yang sudah mengikuti proses sorting sampai ke kompetensi assessment. Nah, di proses talent review ini kita akan melakukan apakah kita nominasikan ini sebagai suksesor atau mungkin bahkan kita drop. Kita drop ini artinya karyawan tersebut tidak
tidak kita lanjutkan ke dalam proses development-nya. Nah, apabila karyawan masuk ke dalam nominasi sebagai suksesor, kita lanjutkan ke dalam proses action planning, dimulai dengan individual development plan. Nah, individual development plan atau kita sebut IDP, IDP ini eh, implementasi di EPP berdasarkan satu siklus tahunan gitu ya. Jadi setiap tahun karyawan ini diberikan program pengembangan. Kita sebutnya ada metode dengan 70 20 10. 70 ini adalah lebih banyak mereka melakukan program development dengan on the job training gitu ya dibandingkan dengan in class training. Nah, 20%-nya adalah proses in class training. Kemudian 10%-nya adalah coaching dan mentoring dari mentor gitu ya. Kenapa kok proses development ini lebih banyak ke on the job experience gitu ya dibandingkan dengan proses training in class? Karena biasanya karyawan lebih banyak mendapatkan insight, bisa lebih banyak mendapatkan hal-hal yang bisa mendevelop dirinya sendiri, itu adalah dengan project atau dengan on the job experience tadi. Karena di sini dituntut karyawan ini untuk menyelesaikan project gitu ya, baik project yang sifatnya short time atau sampai long time, bisa sampai 2 atau 3 tahun gitu ya. Nah, di sini bisa melihat atau bisa eh, si karyawan ini bisa menunjukkan performance-nya gitu ya. Apakah mampu menyelesaikan proyek-proyek baru atau bahkan uh, beliau tidak bisa tahunnya untuk menentukan apakah karyawan ini layak menjadi untuk mengisi posisi-posisi yang lebih tinggi atau bahkan butuh perpanjangan program development. Nah, di proses panel presentation ini nanti kita akan menentukan apakah karyawan ini lanjut untuk program develop atau di drop atau bahkan dia langsung mengisi posisi yang kosong gitu ya atau yang kita butuhkan atau bahkan kita sudah apabila sewaktu posisi itu kosong secara tiba-tiba atau mungkin kita ada proses merger atau mungkin ada proses pengembangan organisasi gitu ya. Nah, kita sudah punya karyawan-karyawan yang sudah ada dalam talent pool tadi, sehingga memudahkan perusahaan untuk mengembangkan organisasinya karena kita sudah proses atau sudah selesaikan program development-nya tadi. Ini berkaitan dengan talent management proses gitu. Saya rasa itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita coba open untuk discuss gitu ya, atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Sebelum tanya jawab saya tanya dulu nih. Pak Gani ini Oh, APP mana? silakan. APP mana? Saya dari Univenus di Serang, Banten, Pak. Oh, Serang. Kayak nguasain jenengan. Apa di General Affair? Apa di Saya di bagian apa? People Development, Prof. Oh ya, sebagian dari itu Betul. ya. Apa namanya? Nomenklatur yang lebih luas apa namanya? Yang paling atas di sana? General Affair atau apa People Development atau apa namanya? Apa HRD atau apa namanya? HRD aja, Prof. Bantu jawab. Iya. HRD. Ibu dari Iya, APP juga? saya di corporate-nya, Gitu. Prof. Oh, corporate. Namanya HRD Iya, ya. kita sebutnya HRD. Kemudian kalau kalau posisinya Pak siapa tadi? Pak Siapa Gani, tadi? Pak Gani, Pak Prof. Gani, posisinya Pak Gani di mana? Di ODI ya, Mas Gani ya. Organization Development. Tapi yang di Univenus Serang. Tapi Universal biasanya Serang. kita untuk talent management itu sudah tersentralisasi dan terstandarisasi juga, Prof. Jadi yang dari SQ pun turunannya sampai ke area itu sama standarnya. Sama, sama Bu ya. Oh. Iya. Kalau Bu Siska dari mana? Dari Serpong, dari APP tapi di korporatnya, Prof. Jadi pusatnya di Kantor Serpong. pusat. Iya, kantor pusat yang di Serpong. Serpong. Oke. Kalau yang saya kunjungi kemarin di mana ya sebentar ya? Iya, Saya itu kunjungi. ketemu saya, Prof.
Oh iya ya fisika. Saya yang Maaf ya. dampingi. Oh iya ya ingat Iya. ingat ingat sekarang saya ingat wajahnya. Iya 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 ingat waktu mau pulang itu saya ingat ya. Iya Iya, iya. Ibu juga di sana kah sehingga paham ini ya. Oke. iya. Talent Asalkan management. Oke. Jadi memang kaitannya banyak ya talent management nanti kaitannya dengan successive planning ya. Successive planning itu kan sebetulnya kan perencanaan untuk mencari pengganti ya Bu ya. Pengganti ya ini kan ada orang pensiun, orang akan promosi macam-macam, ada posisi lowong kemudian kita isi. Nah, itu yang kemudian eh, rangkaian proses untuk mengisi itu dimulai dari talent management yang tadi Bu ya. Selain melalui screening, screening peringatan bla 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 umur di apa per ya betul IDP, Dok. ya Prof. Ya, individual Iya, betul. development program. plan ya. Ini udah ini Titi silakan. eh Boleh silakan dari Bu Titi Sari dulu ya. Banyak ilmu yang didapatkan. Nah, mohon izin bertanya, seperti yang kita tahu, Pak Gani, untuk proses rekrutmen itu kan tadi seperti yang jenengan jelaskan ada beberapa metode untuk menyeleksi. Nah, di sini kan sekarang banyak ya Pak Gani ya buku atau video di YouTube gitu psikotes, terus apa namanya interview dan lain sebagainya. Sehingga terkadang itu kayak menutupi jati diri gitu loh. Jadi terpaku. Kan biasanya THRD itu seperti itu. Jadi jati dirinya malah tertutupi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah metode seleksi yang jenengan jelaskan tadi itu bisa valid digunakan? Mohon arahannya ya, Pak, untuk pencerahannya. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih Bu Titi Sari atas pertanyaannya. Ya, izin menjawab mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Bu Citra ya. Eh, Saat ini memang sudah banyak gitu ya, apa tips and trick gitu ya di internet atau di media sosial lainnya eh, untuk proses psychological test gitu ya. Karena biasanya banyak teknik-teknik interview mungkin seperti itu ya. Nah, dalam prosesnya kalau kami di HR eh, betul gitu ya untuk mengetahui dulu sebenarnya mengetahui dulu seberapa besar potensi dari si calon karyawan ini. Nah, lantas dengan hasil itu apakah kita langsung eh, menyatakan bahwa dia ini eh, cukup baik atau tidak gitu ya. Nah, biasanya ada proses tindak lanjut dengan proses interview. Jadi dalam proses interview ini